Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Zainul Musni, semester 4, Prodi Ilmu Gizi di UNU NTB. Kali ini kita akan menganalisis data proporsi. Adapun definisi uji proporsi, yaitu uji proporsi merupakan pengujian hipotesis mengenai proporsi presentase populasi yang didasarkan atas informasi data sampelnya. Uji proporsi juga merupakan pecahan rasio atau persentase yang menunjukkan suatu bagian populasi atau sampel yang mempunyai sifat luas. Nah, tahap uji proporsi yaitu menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif HA. Yang maksud di sini adalah HO itu P sama dengan P0 dan HA adalah P lebih kecil dibandingkan P0. Menentukan tingkat signifikansi, menentukan statistik uji, menentukan daerah kritis, dan menghitung statistik uji dengan data sampel, dan yang terakhir mengambil keputusan. Jenis uji proporsi yaitu ada dua. Satu uji proporsi populasi dan yang kedua uji beda dua proporsi populasi. Nah, uji proporsi populasi adapun tujuannya yaitu untuk menguji dugaan hipotesis proporsi suatu populasi. Pengujian ini dimulai dengan suatu dugaan terhadap proporsi suatu populasi yang kemudian dilakukan pengujian atas sampel untuk membuktikan dugaan tersebut. Langsung saja kita ke kasusnya. Sebuah rumah makan menduga bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh restoran masih kurang dari 60%. Untuk memudahkan dugaan tersebut digunakan sampel sebanyak 125 orang yang telah memperoleh pelayanan dari restoran tersebut dan yang menyatakan puas sebanyak 65 orang dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Apakah sampel dapat digunakan sebagai dasar membenarkan dugaan tersebut? Nah, di sini kita akan menguji dugaan tersebut apakah benar atau tidaknya menggunakan SPSS. Aplikasi SPSS-nya. Nah, di Variable View kita klik responden dan di kolom kedua kita klik jumlah, enter, lalu di values responden kita klik, lalu di value 1 dan labelnya kita klik puas, value 1 dan value 2 labelnya tidak puas. Setelah itu kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita ke data view. Ada kelihatan respon dan jumlah. 1 puas dan 2 untuk tidak puas, dan jumlah puas yaitu 65 dan tidak puas ada 60. Kemudian kita mengubah data variabel jumlah menjadi frekuensi. Caranya yaitu kita
klik data, lalu kita pilih wait cache. Nah, di sini wait cache B pindah variabel jumlah ke frekuensi. Setelah itu klik OK. Kita balik lagi dan kita olah datanya, pilih non parametric test, kita pilih chi-square. Setelah itu kita akan memindahkan variabel respon ke kolom tes variabel. Jadi value ini kita akan tipkan value, lalu kita isi 0,6. Kita add dan kita 0,4. Apa kita masukkan angka 0,6 dan 0,4 itu karena tadi di kasusnya itu 60%, kurang dari 60% pelanggan tidak merasa puas. Nah, di sini kenapa kita masukkan 0,6? Kita bandingkan 60% dengan 40%. Terus setelah itu klik OK. Nah, sini keluar hasil pengujiannya. Sini ada responden. Nah, di sini bisa kita lihat jumlah sampel yang kita masukkan itu terdata semua, itu totalnya 125 sampel. Nah, dan sini juga muncul output dari SPSS-nya itu tes statistik. Chi-square-nya 3,33 dan DF-nya 1 dan signifikansinya yaitu 0,068. Hasil signifikan ini lebih besar dibandingkan 0,05. Langsung saja kita pindahkan responden dan tes statistik ini ke sini. Oh, salah. Sini. Nah, setelah kita masukkan lalu kita simpulkan. Nah, dari hasil XPSS tadi, rumusan hipotesisnya itu lebih besar dibandingkan alfanya, sehingga keputusannya menerima HO. Kesimpulannya, tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh restoran lebih dari atau sama dengan 60%. Jadinya, sebuah rumah makan yang menduga tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh restoran yang diduga masih kurang dari 60% itu tidak benar, karena hasil analisis kita menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh restoran lebih dari atau sama dengan 60%.
Uji beda dua proporsi populasi. Ini ada tujuannya untuk menguji dugaan hipotesis beda dua proporsi populasi. Ujian ini dimulai dengan suatu dugaan terhadap dua kelompok populasi yang berbeda. Sampel yang satu independen terhadap sampel yang lain. Kemudian dilakukan pengujian atas sampel untuk membuktikan dugaan tersebut. Langsung saja kita ke kasusnya. Suatu penelitian dilakukan untuk membuktikan dugaan bahwa menggunakan metode 1 dan 120. Tingkat kesalahan pencatatan rekening pada pembukuan dengan menggunakan metode 1 lebih tinggi daripada menggunakan metode 2. Untuk membuktikan dugaan tersebut, digunakan 100 rekening yang dicatat menggunakan metode 1 dan 120 rekening yang dicatat menggunakan metode 2 sebagai sampel. Nah, berdasarkan sampel pencatatan rekening pada metode 1 terdapat 17 kesalahan. Pencatatan dengan metode 2 terdapat 18 kesalahan pencatatan. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, apakah dapat digunakan sebagai bukti membenarkan dugaan tersebut? Nah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini. Nah, di sini kita lihat di variable view-nya. Di variable view kita tulis metode, status, dan jumlah. Di metode values kita 1 untuk metode 1 dan 2 untuk metode 2. Di status kita klik OK, dan di status kita di value-nya 1 dan labelnya salah, dan value 2 labelnya tidak salah. Kita klik OK. Nah, di measure-nya kita scale-kan saja. Langsung kita ke data view. Di sini di datanya sudah saya masukkan metode 1 salah 17 dan tidak salah ada 83. Kenapa 80? Gimana dapat 83 ini? Karena yang di soal tadi itu ada 100 sampel menggunakan metode 1 dan metode 2 yang salah 18 dan yang tidak salah ada 102 karena jumlah sampelnya tadi adalah 120. Nah, langsung saja kita akan merubah variabel data ke frekuensi. Nah, caranya seperti yang tadi, yaitu klik data, langsung weight case, klik jumlah, pindah ke frekuensi variabel, lalu klik OK. Kita kembali ke XSS-nya. Sekarang kita metode ke kolom rows dan variabel status ke kolom. Nah, kita klik statistik, klik T-square, setelah itu
continue, klik OK. Nah, di sini akan muncul output dari XPSS-nya. Nah, kita akan pindahkan saja. Nah, di sini sudah kita pindahkan di cross processing summary. Di sini kita bisa melihat N-nya itu adalah sampelnya, itu ada 220, persennya 100%. Itu artinya tidak ada sampel yang ketinggalan. Dan di status cross tabulation-nya, di sini kita bisa lihat metode 1 salah 17 dan tidak salah 83, totalnya 100. Dan metode 2 salah 18 dan tidak salah 102, totalnya 120. Nah, total keseluruhannya itu salah 35, tidak salah 185. Jadinya total semuanya itu 220. Nah, di sini di output chi-square testnya bisa kita lihat di sini hasil signifikannya ada dua, yaitu 0,714 dan 0,412. Nah, sebelum kita melakukan analisanya, kita buat rumusan hipotesis. Nah, rumusan hipotesisnya di sini yaitu HO jika sig hitung lebih kecil dibandingkan 0,05, itu artinya tingkat kesalahan metode 1 tidak lebih tinggi atau sama dengan tingkat kesalahan pada metode 2. Dan di hipotesis alternatif atau HA, jika sig hitungnya lebih besar dibandingkan sig 0,05, tingkat kesalahan metode 1 lebih tinggi dari tingkat kesalahan pada metode 2. Jika kita bandingkan tingkat signifikasinya lebih besar daripada alfa signifikasinya, itu 0,714 dan 0,412, sedangkan alfanya yaitu 0,5, sehingga dapat diputuskan untuk menerima HA karena jika sig hitung lebih besar daripada signifikansi 0,05, tingkat kesalahan metode 1 lebih tinggi dari tingkat kesalahan pada metode 2. Nah, itulah kesimpulannya teman-teman. Kita menerima HA, yaitu tingkat kesalahan metode 1 lebih tinggi dari tingkat kesalahan pada metode 2. Sekian video dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.